Oke. Konotasinya apa? Konotasinya adalah vaksinasi untuk semua warga. Siapapun berhak mendapatkan vaksinasi. Vaksinasi adalah hal yang penting. Vaksinasi ini untuk kepentingan masyarakat dan dilakukan dengan sukarela. Saya mendapatkan konsep dasar itu dari hasil ngobrol-ngobrol dengan klien itu. Dari brainstorming itu, saya tanya sama dia, ini nanti vaksinnya buat siapa aja, Pak? Oh, ini vaksinnya buat masyarakat. Oh, buat masyarakat. Nanti masyarakatnya cara dia datang gimana, Pak? Ntar kita akan membuat sosialisasi, membuat pengumuman gitu. Jadi dari ngobrol-ngobrol itulah terjadilah konsep dasar. Nah, konsep dasarnya itu adalah seperti yang tadi saya bilang itu. Ya, ada denotasi, ada konotasi. Bentuknya apa? Nah, bentuknya itu adalah filler, berita. Metode produksinya features. Oke, jadi setelah kita mendapatkan gambaran-gambaran tadi itu, gambaran-gambaran dari brainstorming, kita udah dapat tujuannya, gayanya apa, moodnya seperti apa, dan sebagainya. Lalu kita bikin konsep dasar, lalu konsep dasar itu kita kembangkan. Itu posisinya kita masih sama klien tuh, ya. Jadi waktu kita mengembangkan konsep dasar itu masih sama klien. Oke. Begitu kita sampai ke rumah, kita akan membuat skenario. Nah, skenario itu apa? Skenario itu adalah sebuah alur cerita yang dibikin untuk menjadi panduan bagi semua pihak yang terlibat dalam produksi. Ingat ya, skenario itu adalah panduan bagi semua pihak yang terlibat. Baik itu klien, tim kerja kita, pendukung, dan sebagainya. Ya, itu adalah skenario. Sebuah alur cerita yang menjadi panduan. Jadi bukan cuma ceritanya aja, tapi panduan juga. Panduan juga buat semuanya. Panduan yang seperti apa nanti kita akan jelaskan ya. Nah, formatnya itu tidak perlu baku. Jadi kalau teman-teman mungkin searching cara bikin skenario, format skenario, teman-teman nanti akan masuk ke bentuk-bentuk skenario film lah yang ada eksterior, interior, lokasi, properti, sebagai macam-macam. Nggak harus kayak gitu juga. Jadi bebas aja. Jadi kalau untuk kita sebagai content creator, skenario itu nggak harus baku seperti itu. Intinya apa? Skenario itu adalah yang menjadi panduan untuk semua orang yang terlibat. Intinya itu, ya. Kalau panduannya itu butuh lebih kompleks, ya lebih kompleks. Kalau panduannya nggak terlalu kompleks, ya nggak usah kompleks juga. Contoh misalnya panduan yang kompleks itu misalnya seperti apa? Misalnya di tim kerja kita ini ada bagian make up, ada bagian properti, ada bagian kostum, ada bagian catering, ada bagian peralatan, ada bagian lokasi, macam-macam. Nah, karena departemennya banyak ya untuk produksi besar, maka perlu ditulis eksterior atau interior. Eksterior atau interior kaitannya ke apa? Kaitannya itu nanti ke tim kameranya, tim sinematografinya, dia siapin lampu atau enggak, kira-kira gitu ya. Terus misalnya interior rumah Pak Amir pagi, gitu ya. Ada rumah Pak Amir, di sini ada set rumah Pak Amir, berarti yang bagian tim lokasi, tim yang mempersiapkan lokasi, dia udah mempersiapkan rumah Pak Amir di hari H-nya. Jadi kalau tim kerjanya banyak atau yang diurusin banyak, ya pastinya skenario butuh kompleks gitu ya. Tapi kalau tim kerjanya sedikit, mungkin tidak sekompleks itu, gitu ya. Intinya apa? Skenario itu adalah sebuah alur cerita yang menjadi panduan bagi semua tim kerja. Oke?